Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini sama, kita masih jawab pertanyaan dari teman-teman juga seputar dunia ikan gabus ya. Bagi yang pengen tanya-tanya bisa langsung chat ke WA saya. Ke WA saja ya, jadi 081 665 8779. Saya ulangi, 081 665 8779. Ya, mungkin kalau di kolom komentar nanti saya terlalu banyak tumpuannya ya, saya jawabnya belum tentu bisa langsung saya jawab, tapi kalau di WA kan saya bisa mencicil untuk menjawabnya dengan ribuan pertanyaan yang masuk. Ya, baik, yang pertama dari Pak Jeffrey di Semarang. Ya, tanya Pak, bagaimana caranya kirim ikan dalam waktu perjalanan yang lama ya, beberapa hari ya. Karena saya pernah kirim ikan pakai oksigen tapi mati semua. Waduh, ini Pak, ikut bela sungkawa ini kalau mati semua. Jadi memang kalau untuk pengiriman ikan dalam jarak jauh ya, dalam jarak jauh, perjalanan yang lama, kita tidak bisa menggunakan oksigen. Karena kalau menggunakan oksigen jelas, pasti oksigen itu ada batasnya, keterbatasan oksigen di dalam plastik itu ada waktunya. Nah, untuk packing jarak jauh, perjalanan darat dalam arti diantar langsung, itu bisa menggunakan jeligen. Ya, bisa menggunakan jeligen. Jeligen yang di lubang-lubang ya. Jadi bisa dikatakan untuk packing jarak jauh itu pakai jeligen yang di lubang-lubang di atasnya. Itu untuk perjalanan yang kita antar langsung. Nah, untuk perjalanan darat menggunakan jasa kereta api atau kargo, nah itu nanti ada caranya. Saya akan membuat video cara membuat packing untuk kirim jarak jauh, bisa tahan 5-6 hari ya, dengan packing khusus ya. Nanti yang penting ikuti terus channel ini ya, karena di tempat lain tidak ada yang bikin packing seperti ini ya. Bahkan nanti saya juga akan bikin video bagaimana cara packing ikan gabus yang dikirim lewat pesawat ya, dimana ketahanan oksigen yang ada di dalamnya 2 kali 24 jam. Nah, ini di tempat lain nggak ada ya. Orang biasanya kirim ikan lewat pesawat ketahanan 8 jam, paling lama 12 jam udah ikan itu harus dibuka, kalau nggak pasti mati ya. Apalagi saat ini peraturan dari maskapai sekarang ini sulit lagi. 6 jam sebelum berangkat sudah harus ada standby di bandara. Nah, ini kesulitan para pengirim ikan biasanya kalau tidak punya teknologi atau cara untuk mengirim dengan cara yang efisien. Ya, ikuti terus channel ini, nanti saya akan bahas semuanya lewat video-video saya. Kemudian yang kedua dari Pak Tugiran ya di Karanganyar. Untuk larva gabus ya, kenapa kok harus pakai kutu air, Pak? Ada solusi, Pak ya, selain kutu air. Karena saya sendiri kesulitan untuk mendapatkan kutu air. Wah, ini jadi memang secara alami ya. Jadi kalau misalkan kita lihat keadaan alam atau lingkungan yang di sekitar kita, jikalau musim kemarau kan kemarau, kemudian setelah itu musim hujan. Nah, pada saat musim hujan, tanah-tanah di sawah-sawah atau di perairan umum sudah mulai tergenang air. Yang ada dan muncul pertama kali di situ adalah kutu air. Karena saya sering berburu juga kutu air di alam saat hujan datang. Hujan datang, kemudian tergenang, 10 hari sejak air itu menggenang, kutu airnya banyak sekali di persawahan. Kita tinggal nyorokin aja itu mau berapa banyak. Dan itu hanya beberapa waktu aja, paling 1 minggu setelah itu habis. Nah, bersamaan dengan keluarnya kutu air di alam itu, biasanya ikan-ikan, semua jenis ikan yang ada di perairan umum itu mijah. Gabus itu mijah, wader-wader, kemudian ikan-ikan jenis hampala itu juga mereka mijah ya. Ikan-ikan air tawar semua mijah yang ada di perairan umum, dimana di situ adalah ketersediaan pakan berupa kutu air itu memang sudah disediakan oleh alam sangat banyak sekali, sehingga larva-larva itu bisa hidup. Nah, untuk ikan gabus kenapa harus pakai kutu air? Sebenarnya tidak harus ya, tidak harus pakai kutu air. Cuma untuk menghasilkan hasil benih yang maksimal, pertumbuhan yang merata, kutu air itu kan bentuknya butiran. Hewan kecil sekali yang bentuknya butiran, yang memungkinkan semua larva bisa langsung makan. Jikalau larva itu makan dengan kutu air,
ya pasti pertumbuhannya hampir rata-rata sama. Makanya apa, larva ikan gabus yang ada di alam saat berombong diiring oleh induknya itu, dia tetap besarnya sama semua, rata-rata kuning semua itu. Tidak ada yang besar kecil. Karena apa? Makanan yang disediakan oleh alam berupa kutu air itu semua dapat dinikmati oleh larva atau anak ikan gabus itu. Ya. Belum tentu lain halnya dengan cacing sutra. Kalau misalkan kita memberikan larva ikan gabus kita dengan cacing sutra, tidak semua larva itu mampu memotong, mampu menarik cacing sutra. Kekuatan ikan itu beda-beda, setiap walaupun satu gerombolan beda-beda. Nah, bagi ikan yang kuat narik cacing sutra atau memutus cacing sutra itu, dia akan cepat besar. Jadi ini pentingnya kita menggunakan kutu air. Makanya kalau sebisa mungkin pakai kutu air untuk menghasilkan hasil yang bagus. Buat atau cari cara untuk mendapatkannya. Atau kalau memang kesulitan, di sini kita mempunyai namanya Kanafood untuk pengganti cacing sutra ataupun kutu air. Itu juga sangat efektif karena memang bentuknya kita buat sebesar kutu air kecil lagi ya, bisa untuk dimakan larva-larva itu. Ya Pak, itu Giran. Ya silahkan nanti dicoba ya dengan kutu air. Kalau memang nanti belum tahu bagaimana cara bikin kutu air, lihat video saya sebelumnya atau bisa kontak ke WA saya. Nanti kita akan ulas lagi bagaimana membuat kutu air yang lebih efisien lagi, tidak menggunakan kotoran burung puyuh. Kalau memang kesulitan cari kotoran burung puyuh, karena kemarin banyak yang kesulitan, Pak, cari kotoran burung puyuh sulit ya. Nanti kita akan tunjukkan cara yang lebih mudah lagi. Oke ya. Dengan Pak Nur Rahim ya di Batam. Wah. Saya ingin mencoba Pak membeli induk 20 pasang dari tempat Pak Wandi. Ya apa bisa Pak? Nanti Bapak mendampingi saya dalam proses pemijahan sampai nanti berhasil menjadi benih. Prinsipnya induk kita bisa menyediakan induk-induk produktif ya, dengan garansi nanti bisa memijah di tempat Bapak. Kemudian karena jaraknya cukup jauh di kepulauan di Batam ya. Nanti saya hanya bisa membantu ya, pantau jarak jauh ya, dengan menggunakan chat video call ataupun mungkin dengan telepon langsung. Ya, tentunya kalau memang menginginkan saya datang ke sana juga bisa, itu nanti bisa langsung chat ke WA saya. Jadi intinya nggak ada masalah ya, saya bisa memberikan pendampingan agar nanti proses pemijahan di sana bisa berhasil ya. Oke Pak Nur Rahim ya itu. Kemudian ada dari Wahidin Suwarjo, ini yang ada di Kalimantan Selatan Pak. Bisakah Pak saya dari kelompok ikan nanti suatu saat mengundang Bapak untuk datang menjadi narasumber di kelompok kami ya. Jadi bisa saja, jadi tidak ada masalah ya. Saya juga sering keluar kota, luar pulau untuk mengadakan pelatihan ataupun mengadakan sosialisasi ataupun diundang di dinas maupun di kelompok ataupun di kampus untuk sharing masalah ikan gabus. Siap, yang penting nanti bisa dikomunikasikan waktunya, kapan jadwalnya, dan nanti bisa diagendakan waktunya. Oke ya, terima kasih. Itu jawaban dari saya hari ini dan mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman yang sudah bertanya ke WA saya. Sekali lagi, kalau mau tanya langsung ke WA saya 081 665 8779. Saya ulangi 081 665 8779. Kalau di kolom komentar nanti malah ketumpuk banyak sekali, belum tentu saya jawab. Bahkan penjawabnya mungkin lama ya. Oke, sekian dari saya Suwandi. Semoga tetap sukses di budidaya ikan gabus dan jangan pernah menyerah untuk membudidayakan ikan gabus karena ini ikan yang mempunyai prospek yang sangat luar biasa. Ya, ada kurang lebihnya saya maaf dari Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.